Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya bacakan dari Matius 7 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Sahabat Kristus, firman Tuhan mengajarkan supaya kita masuk melalui pintu yang sesak. Kata pintu yang sesak menggambarkan jalan menuju kehidupan kekal yang tidak banyak orang yang mau untuk melaluinya. Tuhan Yesus berkata bahwa di balik pintu yang sesak itu ada jalan yang sempit, jalan yang melewati kesukaran, dan pilihan yang sulit. Mengikut Kristus mensyaratkan kita untuk menyalipkan kedagingan, hidup dalam iman, melewati berbagai pencobaan dan penderitaan dengan kesabaran, dan hidup dengan pola yang berbeda dari dunia ini. Bahkan ketika mengikut Kristus, kita harus berani meletakkan ego dan ambisi pribadi kita. Sudah tidak lagi waktunya berkata, "Tuhan, aku mau keinginanku terpenuhi." Namun kita berani komitmen yang Tuhan mau itulah yang aku harus ikuti. Sahabat Kristus, ketika dihadapkan pada pilihan dengan jalan yang sempit, terjal, atau jalan tol yang mulus, sebagian besar dari kita akan memilih jalan yang lebih mudah. Sifat bawaan manusia selalu cenderung pada kenyamanan dan kesenangan. Ketika berhadapkan dengan kenyataan menyangkal diri demi mengikuti Yesus, sebagian besar orang memilih untuk menjauh. Pintu yang sesak itu seringkali berupa pilihan yang kita temui setiap hari. Pilih berdoa atau tidur, pilihan untuk membaca firman Tuhan atau mengabaikan, pilihan untuk mengampuni atau membenci, pilihan untuk ikuti tawaran dunia atau mengikuti arahan firman Tuhan, bahkan pilihan untuk menempuh jalan yang jujur atau yang curang. Kiranya kita bersedia untuk memilih yang benar, sekalipun banyak risiko, penuh linangan air mata, dan menyakitkan daging kita. Bersediakah Anda masuk melalui pintu yang sesak itu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pagi hari ini memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami peneguhan bagi iman kami ya Tuhan untuk mengikut Engkau. Sekalipun kami harus berjalan melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit, tapi kiranya iman kami tidak goyah untuk mengikut Engkau. Dimanapun, dalam posisi apapun, dalam situasi dan kondisi apapun juga ya Tuhan. Kami tidak mau terpikat oleh dunia ini yang membuat kami melangkah dengan salah, memilih jalan yang nyaman, jalan yang mudah, tapi ternyata ujungnya pada maut. Hari ini kami mau memilih dengan benar, memilih sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan, memilih seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kiranya hari ini kehidupan kami boleh mencerminkan seorang yang mempertahankan iman kami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, sekalipun masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit, aku percaya ada keselamatan dan hidup yang kekal di ujungnya. Sebab Tuhan Yesus selalu bersamaku. Salam dari saya, Pendeta Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.